2066 dari kelas M95. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait Learning Journal pertemuan keempat mata kuliah Public Speaking yang dibawakan oleh dosen praktisi Bapak Yuhendi. Pada pertemuan keempat kemarin membahas terkait 6 jurus menyusun konten yang powerful. Ada dua hal yang sangat penting yang harus diperhatikan saat presentasi, yaitu posisi berdiri dan suara atau volume. Adapun posisi berdiri yang tepat yaitu berdiri dengan tangan terbuka di depan tubuh, yang penting konteksnya nyaman. Yang kedua, berdiri dengan tegap sambil menggunakan gerakan tangan serileks dan senyaman mungkin agar kesannya natural. Adapun beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam hal posisi berdiri ini yaitu yang pertama, berdiri dengan tangan diletakkan di belakang tubuh atau di depan tubuh. Yang kedua, berdiri dengan melipat tangan di depan dada. Dan yang ketiga yaitu berdiri dengan posisi tangan dimasukkan ke kantong celana. Dan yang keempat yaitu berdiri dengan posisi tangan di pinggang kanan kiri. Poin yang kedua yaitu suara. Ingat, voice berarti volume, intonasi, clarity, dan energi. Adapun beberapa kesalahan yang sering terjadi yaitu suara bergetar, sering bergumam, suara pelan, nada datar, tidak jelas, dan energi suara rendah. Adapun beberapa cara untuk menghilangkan bergumam ini yaitu yang pertama, sadari. Langkah pertama dalam menghilangkan kebiasaan bergumam adalah dengan menyadari bahwa kita melakukannya. Ketika kita menyadari bahwa kita cenderung bergumam saat berbicara, itu menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, sediakan waktu untuk berlatih. Nah, berlatih berbicara di depan cermin atau bisa dengan cara merekam diri sendiri saat berbicara. Hal tersebut dapat mengatasi kebiasaan kita bergumam. Yang ketiga, cara sinonim. Nah, berlatih untuk menggunakan variasi kata-kata dapat membantu mengurangi kecenderungan bergumam. Yang keempat, berdiam sejenak. Dengan berdiam sejenak, berikan diri kita waktu untuk bernafas, merenungkan kata-kata yang ingin kita sampaikan, dan kita juga bisa mengatur pikiran kita sebelum melanjutkan ke kalimat selanjutnya. Berdiam sejenak juga memberikan kesempatan untuk mengorganisir gagasan dan mengurangi kecemasan yang dapat memicu bergumam. Ada 6 kesalahan umum terkait penyusunan konten, yaitu yang pertama, tidak punya tujuan yang jelas. Yang kedua, struktur tidak jelas. Yang ketiga, tidak menyesuaikan konten dengan audiens. Yang keempat, menggunakan bahasa dewa. Yang kelima, terlalu banyak materi padahal waktunya sedikit. Dan yang keenam yaitu kurang diperkaya dengan ilustrasi pendukung. Adapun beberapa hal terkait showmanship yaitu yang pertama, mata. Adapun kesalahan yang sering terjadi yaitu melihat ke bawah atau ke atas atau ke sudut tertentu. Yang kedua, hanya melihat ke satu atau dua orang saja yang disukai. Yang ketiga, terlalu sering melihat slide atau note. Adapun cara untuk mengatasinya yaitu yang pertama, jika berbicara di kelompok kecil, lakukan kontak mata ke seluruh audiens. Dan jika berbicara di kelompok besar, lakukanlah kontak mata ke setiap bagian kelompok. Yang kedua, tahan tatapan setiap individu sekitar 2-4 detik dan jangan terlalu lama agar tidak canggung atau gugup. Yang ketiga, arahkan pandangan ke tubuh bagian atas atau mata audiens. Yang keempat, biasakan tidak selalu melihat materi. Yang kedua yaitu tangan. Kesalahan yang sering terjadi yaitu yang pertama, memencet pulpen atau merongoh isi kantong, atau bisa juga memainkan spidol. Yang kedua, memijat kedua tangan. Yang ketiga, menggaruk kepala atau membenarkan rambut berulang kali, dan lain sebagainya. Adapun tips untuk mengatasi masalah tersebut yaitu jika ingin mengurangi poin, gunakan jari secara kontinu. Jika ingin melakukan penekanan, dapat melakukan dengan menjentikan jari atau mengangkat tangan setinggi pundak. Yang ketiga,
Jika mengajak audiens terlibat atau bertanya, bisa membuka kedua telapak tangan. Jika ingin menggambarkan ukuran, bentuk, arah, bisa dengan melakukan gerakan tangan sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang ketiga yaitu kaki. Adapun kesalahan yang sering terjadi yaitu pertama, gemetaran. Gemetaran ini biasa dipicu karena rasa gugup sehingga tubuh terlihat bergetar. Yang kedua, kaki goyang-goyang. Yang ketiga, kaki maju mundur atau kiri kanan. Adapun beberapa tips untuk mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama, berdiri dengan tegak dan tidak menggoyang-goyangkan kaki. Yang kedua, berdiri dengan salah satu kaki dominan lebih di depan sedikit. Yang ketiga, jika ingin menerangkan perbedaan, gunakan kaki untuk melangkah antara satu sisi ke sisi yang lain. Yang keempat, jika ingin berbicara dengan audiens, bisa tetap berdiri atau dekati audiens, bukan menjauhinya. Itulah tadi e-learning terkait pertemuan keempat yang membahas tentang 6 jurus menyusun konten yang powerful. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.